Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dimudahkan segala urusannya, selalu bersyukur dan pastinya bahagia. Amin. Nah, kesempatan kali ini saya akan membagikan satu cerita. Pelet tepuk bantal. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Kamu yakin mau sama dia? Dia pekerjaannya kan tidak tetap. Nanti kamu mau makan apa sama dia? Ucap Pak Anto. Tapi Pak, kita saling cinta, kata Jihan. Cinta, memangnya kamu mau makan cinta? Saat itu terlihat Doni menekuk wajahnya karena mendengar ucapan dari Pak Anto. Doni yang sudah malu dan sakit hati kemudian segera pamit pulang kepada orang tua Jihan. Pak, saya pamit pulang dulu. Ketika Doni akan menjabat tangan, sudah mengulurkan tangannya. Akan tetapi Pak Anto tidak menerima uluran tangan itu. Akhirnya Doni pun segera bergegas pulang diantarkan oleh Jihan sampai ke depan teras rumahnya. Sementara itu Jihan juga ikut kecewa mendengar apa yang diucapkan oleh bapaknya sendiri. Padahal hubungan yang dijalani Jihan dan Doni sudah lama. Tapi entah kenapa orang tuanya Jihan tidak merestui. Sore itu di perjalanan pulang, Doni merasakan hati yang bergejolak, penuh kekecewaan, amarah dan sakit hati. Terlihat jingga menyala, sinar matahari dari ufuk barat. Doni meratapi nasibnya. Doni dan Jihan saling mencintai. Doni pun tidak ingin hubungannya yang sudah lama dibangun itu kandas seketika. Di perjalanan pulang tiba-tiba saja dia mengalami kecelakaan karena tidak fokus dalam mengendarai motornya. Doni menabrak motor, dia tidak fokus pandangannya dan tidak melihat ada motor dari arah yang berlawanan. Dia dengan motornya ambruk jatuh ke aspal. Saat itu juga beberapa orang sontak langsung datang dan menolong. Terlihat tubuhnya Doni penuh dengan darah yang bercucuran di aspal. Salah satu warga setempat menghubungi ambulan. Setelahnya Doni segera dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan mobil ambulan. Sedangkan motor miliknya itu masih ada di tempat kejadian. Motornya ringsek dan diamankan oleh pihak kepolisian. Sesampainya di rumah sakit, Doni dibawa masuk ke dalam ruang UGD. Sementara pihak kepolisian yang ikut ke rumah sakit menemukan HP milik Doni. Dengan segera dari pihak polisi menghubungi keluarga yang ada di kontak HP-nya. Namun saat polisi melihat riwayat panggilan teratas dari nama Jihan, akhirnya yang dihubungi langsung Jihan, orang terdekat dari Doni. Di sisi lain Jihan saat itu sedang terduduk di kamar, memikirkan ucapan bapaknya tadi. Tiba-tiba saja terdengar ada suara teleponnya yang bergetar. Dengan segera dia melihat ke layar ponselnya. Saat itu dilihat ternyata notifikasi telepon dari Doni. Jihan pun langsung mengangkat telepon dari Doni. Halo, selamat sore. Kami dari pihak kepolisian. Apa benar Anda keluarga dari Doni? Tanya polisi. Halo, saya pacarnya Pak. Ada apa ya? Tanya Jihan penasaran. Kami mau mengabarkan kalau sekarang Doni mengalami kecelakaan dan sudah berada di rumah sakit. Baik, saya nanti ke sana Pak, terima kasih. Seketika saat itu juga Jihan terasa sangat lemah sekali tubuhnya mendengar kabar dari pihak polisi. Sore itu dia segera bergegas untuk mandi dan malamnya sehabis maghrib dia langsung mengabari kedua orang tua Doni. Jihan menuju ke rumahnya Doni menggunakan motor serta dengan perasaan yang was-was serta khawatir takut terjadi apa-apa dengan Doni. Perjalanan menuju ke rumahnya Doni cukup jauh karena beda kecamatan. Sekitar 20 menit perjalanan, dia melewati jalan tikus karena di jalan raya sedang ada perbaikan jalan. Beberapa saat kemudian Jihan pun sampai juga di rumahnya Doni. Sesamanya di depan halaman rumah Doni, dia memarkirkan motornya, kemudian menyambangi rumah Doni. Assalamualaikum. Beberapa kali pintu rumahnya diketuk dan mengucapkan salam.
Akan tetapi orang tua Doni belum ada yang keluar. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Barulah terdengar sautan salam dari balik pintu. Jihan, ada apa? Tadi katanya Doni ke rumah kamu, kok kamu malah kesini?" tanya ibu Doni. "Ayo masuk dulu," imbuhnya. Namun Jihan malah meneteskan air matanya di hadapan ibu Doni. "Loh, kok nangis? Kenapa?" "Doni, Bu, Doni. Doni kenapa?" tanya ibunya penasaran. "Doni di rumah sakit. Tadi saat pulang dari rumah dia mengalami kecelakaan, Bu." "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." "Ya sudah, kita sekarang pergi ke rumah sakit. Ayo." "Bentar, ibu ambil tas dulu." Saat itu ibunya langsung masuk ke dalam rumah untuk mengambil tas terlebih dahulu. Kebetulan bapaknya Doni waktu itu belum pulang kerja, jadi tidak ikut. Beberapa saat kemudian ibu datang kembali membawa tas. "Ayo berangkat sekarang, Han." Jihan dan ibu Doni pun segera menuju ke rumah sakit dengan berboncengan naik motor. Di perjalanan mereka melewati jalanan yang kanan kirinya ada kebun rindang. Dan saat itu juga terlihat sangat gelap hanya dengan menggunakan lampu senter motor. Tiba-tiba bau singkong rebus menyeruak di dalam hidung, disertai dengan hembusan angin kencang. Membuat bulu kuduk Jihan merinding, berdiri seketika saat itu. Dia juga sekelebat mencium aroma bau bangkai. Namun dia tetap fokus, berharap segera cepat sampai ke rumah sakit. Akan tetapi saat Jihan melihat ke arah spion motor, betapa terkejutnya dia melihat ada sosok kuntilanak yang terbang di belakang tubuh ibu Doni. Jihan yang terkejut melihat sosok itu berusaha untuk terlihat baik-baik saja karena tidak mau membuat ibu Doni ketakutan. Dalam hatinya dia berusaha terus membacakan doa-doa sebisa mungkin, dan dia tidak berani lagi untuk melihat ke arah spion. Setelah Jihan terus membacakan doa-doa, sosok itu perlahan-lahan akhirnya menghilang. Jihan pun melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke rumah sakit. Singkat cerita, sesampainya di rumah sakit, Jihan dan ibu Doni segera menanyakan ruangan Doni kepada pihak resepsionis. "Permisi Sus, mau tanya ruangan Doni yang kecelakaan tadi sore di mana ya?" "Sebentar, saya cek dulu ya Mbak." Jihan dan ibu Doni sudah cemas dan tidak sabar untuk menemui Doni. "Ada di ruangan UGD Mbak." "Ruangan UGD sebelah mana ya Sus?" "Mbaknya jalan lurus saja, nanti ada perempatan belok kiri, nanti ada papan nama ruang UGD." "Kalau begitu terima kasih ya Sus." Yang kemudian dia dan ibu Doni beranjak pergi menuju ruangan yang sudah diberitahukan petunjuk oleh suster. Setelah berjalan mengikuti arah dari suster, mereka pun akhirnya menemukan juga ruang UGD. Namun saat itu mereka tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam ruangan, sehingga Jihan dan ibu Doni duduk di kursi tunggu. Perasaannya sangat cemas. Beberapa saat kemudian dokter pun keluar dari ruangan UGD tersebut. Jihan dan ibu Doni langsung menghampiri dokter. "Dok, gimana keadaan dari Doni?" tanya ibu. "Apa kalian pihak keluarganya?" "Iya dok, saya ibunya Doni." "Doni mengalami luka ringan, nanti dia akan segera dipindahkan ke ruang rawat inap." "Saya permisi dulu." "Baik dok, terima kasih ya dok." Jihan dan ibunya merasa lega mendengar apa yang diucapkan oleh dokter. Malam itu sekitar pukul 8, Doni dipindahkan ke ruang rawat inap. Jihan dan ibu Doni sudah diperbolehkan untuk melihat keadaan Doni. Namun saat mereka melihat ke Doni, saat itu dia masih terlihat lemas dan pucat. Bahkan di beberapa bagian tubuhnya terdapat bekas luka yang berdarah. "Kamu kenapa bisa seperti ini sih Don?" tanya ibunya. Akan tetapi Doni tidak menjawab pertanyaan dari ibunya, karena mungkin masih lemas dan tidak mau diajak bicara. "Kamu istirahat ya Don, nggak usah pikirin yang macam-macam dulu," kata Jihan. Doni pun hanya mengangguk pelan menjawab ucapan dari Jihan. Singkat cerita, Jihan pagi itu sedang bersiap-siap untuk menuju ke rumah sakit. Namun dia ditanyai oleh Pak Anto.
Kamu mau kemana, Han? Mau ke rumah sakit, Pak. Ke rumah sakit? Siapa yang sakit? Doni, Pak. Dia kemarin pulang dari sini kecelakaan. Sudahlah, kamu tidak usah menemui dia lagi. Kenapa sih, Pak? Selalu mengekang aku. Aku punya pilihan sendiri, Pak. Setelahnya Jihan langsung pergi dari rumah untuk ke rumah sakit. Kebetulan hari itu Jihan sedang libur kerja, jadi dia bisa menjenguk Doni ke rumah sakit. Sesamanya di rumah sakit, keadaan Doni sudah membaik dan mau bicara. Gimana keadaan kamu, Don? Apa kamu sudah mendingan? Sudahan, kamu gak kerja. Ini kan libur, Don. Oh iya ya, lupa. Kapan kamu boleh pulang, Don? Tiba-tiba ada dokter dan perawat datang untuk memeriksa keadaan Doni. Keadaannya sudah membaik. Besok kamu sudah boleh pulang, ucap dokter. Makasih ya, Dok, timbal Jihan. Setelah dokter pergi dari ruangan Doni, Jihan menyuruh Doni untuk sarapan. Namun Doni menolak karena tidak nafsu makan. Kamu sarapan dulu ya, Don, biar cepat sembuh. Kata dokter, kan tadi aku sudah sembuh, Han. Tapi kan kamu harus tetap makan, Don. Doni masih tetap menolak, tidak mau makan sarapan. Singkat cerita, tiba di mana Doni sudah diperbolehkan untuk pulang karena keadaannya sudah membaik. Saat di rumah, Doni selalu kepikiran dengan ucapan bapaknya Jihan waktu itu. Dia merasa tidak pantas dengan Jihan, akan tetapi di dalam hatinya, Doni tidak mau kehilangan Jihan karena dia sangat mencintai Jihan. Di dalam kamarnya dia selalu melamun, kepikiran bagaimana caranya agar bisa mendapatkan Jihan seutuhnya. Sampai dia tidak nafsu makan dan malas untuk melakukan kegiatan apapun. Setelah Doni sudah pulih dan sembuh kembali, dia mulai berangkat kerja. Dia bekerja menjaga toko material, kadang juga dia ojek online dan ambil waktu malam hari. Sementara Jihan bekerja di sebuah perbankan. Dia juga termasuk dari keluarga yang terpandang. Maka dari itu, bapaknya Jihan tidak merestui hubungan Doni dan Jihan. Doni yang dari keluarga sederhana menjadi tidak percaya diri dengan perkataan Pak Anton saat itu. Ketika menjaga toko, sesekali Doni melamun hingga ditegur oleh teman kerjanya. Woi Don, ngelamun terus, kenapa sih? Ucap Fajar. Sontak Doni yang dikagetkan itu langsung terperanjat dan tersadar dari lamunannya. Ngagetin aja kamu. Kamu kenapa sih? Aku lihat akhir-akhir ini selalu ngelamun. Aku bingung nih, Jar. Bingung kenapa, Don? Aku kan sama Jihan sudah lama pacaran, tapi tidak direstui sama bapaknya. Namun saat Doni sedang curhat, tiba-tiba saja ada pembeli yang datang, membuat dia tidak melanjutkan kembali obrolannya. Singkat cerita, malam itu di rumah Jihan, tiba-tiba saja ada tamu yang datang. Assalamualaikum. Pak Anto yang saat itu sedang berada di dalam kamar langsung ke depan untuk membuka pintu. Waalaikumsalam. Rio, silakan masuk. Sementara saat itu Jihan sedang berada di dalam kamar, sedang saling membalas pesan dengan Doni. Setelah Rio itu masuk dan duduk di ruang tamu, dengan segera Pak Anto menghampiri Jihan. Jihan, Han, sini sebentar. Dengan segera Jihan pun beranjak bangun menemui Pak Anto. Ada apa, Pak? Ayo keluar, itu ada tamu di depan. Tamu? Siapa, Pak? Tanya Jihan kemudian. Sudah, ayo kamu keluar saja, temui dia. Dengan segera Jihan pun melangkah menuju ke ruang tamu. Pak Anto dan Ibu Jihan duduk bersampingan, sementara Jihan duduk berhadapan dengan Rio. Nak Rio, ini Jihan. Jihan, kenalin, ini Rio, anaknya teman Bapak. Mau tidak mau Jihan pun harus berkenalan dengan Rio. Jihan, sebentar lagi kamu akan melangsungkan pernikahan dengan Rio. Bapak sama Pak Sahrul sudah sepakat, ucap Pak Anto. Pernikahan? Tidak bisa gitu dong, Pak. Aku tidak mau. Ini tidak adil, Pak. Bapak tahu kan, aku sudah punya Doni. Rio, memangnya kamu mau dengan perjodohan ini? Timbal Jihan. Insya Allah saya akan menerima perjodohan ini dengan ikhlas sepenuh hati, ucap Rio.
Rio ini termasuk pria yang soleh dan penurut, apalagi dia pekerjaannya sudah tetap, bahkan memiliki perusahaan sendiri. Itu yang membuat Pak Anto menjodohkan Jihan dengan Rio. Namun saat itu juga Jihan tiba-tiba saja pergi keluar rumah tanpa izin. Dia pergi dengan perasaan amarahnya mengendarai motor. Jihan berniat untuk pergi ke rumah Doni untuk membicarakan hal tersebut. Beberapa saat kemudian Jihan pun akhirnya sampai juga di rumah Doni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jihan, kamu kenapa tiba-tiba kesini? Tanya Doni yang membukakan pintu. Ayo silakan masuk. Saat itu dia duduk di kursi. Tangisnya langsung pecah, membuat Doni kebingungan. Kamu kenapa, Han? Datang-datang kok nangis? Aku ambilin kamu minum dulu ya. Dengan segera Doni beranjak pergi menuju ke dapur untuk mengambilkan minuman. Beberapa saat kemudian Doni pun datang membawakan minuman untuk Jihan. Ini diminum dulu Han, biar tenang. Perlahan-lahan Jihan pun meneguk minuman yang diberikan oleh Doni. Ayo cerita, ada apa Han? Tadi di rumah ada calon yang sudah dijodohkan sama bapak. Makanya aku kabur ke sini. Jodohkan? Terus kamu mau? Tanya Doni. Aku menolak Don. Terus kita ke depannya gimana Han? Hubungan kita saja tidak direstui, ucap Doni. Aku juga nggak tahu Don. Singkat cerita, suatu hari tiba-tiba saja sakit yang diderita oleh Pak Anto kambuh. Pak Anto sudah memiliki riwayat penyakit paru-paru sejak lama. Ketika sakitnya itu kambuh, nafasnya akan terasa sangat sesak. Dan saat itu juga Pak Anto dibawa ke rumah sakit. Keadaannya semakin memburuk. Han, Bapak mohon, permintaan Bapak yang terakhir kamu turuti. Kamu mau ya sama Rio? Bapak ingin melihat kamu menikah dengan lelaki seperti Rio, pilihan Bapak. Karena siapa tahu umur Bapak sudah tidak lama lagi. Bapak jangan ngomong seperti itu, nggak baik. Mau ya Han, Bapak mohon. Apa kamu mau melihat Bapak seperti ini? Saat itu juga Jihan hanya terdiam dan tidak tahu harus menjawab apa, serta air mata yang terus mengalir ke pipi. Aku nggak bisa Pak. Kalau kamu tidak mau menuruti permintaan Bapak, berarti kamu anak durhaka. Ya sudah, kalau begitu aku mau Pak. Ini demi Bapak, tapi Bapak harus sembuh, ucap Jihan sambil meneteskan air matanya. Sementara saat itu juga Pak Anto terlihat tersenyum bahagia mendengar apa yang diucapkan Jihan. Makasih ya Han. Singkat cerita, Jihan langsung mengatakan hal itu kepada Doni. Saat itu Jihan menemui Doni di tempat kerjanya. Sesampainya di tempat kerja, Jihan tidak melihat batang hidung dari Doni. Yang ada hanya Fajar. Sehingga dia menanyakan keberadaan Doni kepada Fajar. Jar, Doni di mana? Tanya Jihan. Doni, dia ada di belakang gudang tuh. Tolong dong panggilin Doni sebentar. Iya, bentar ya Han. Fajar pun segera beranjak pergi ke gudang untuk memanggilkan Doni. Don, itu ada yang nyariin. Siapa? Jihan di depan. Doni menghentikan pekerjaannya sejenak dan menemui Jihan di depan toko. Ada apa Han? Kamu kok kesini? Aku mau ngomong sesuatu sama kamu, penting. Tapi aku masih kerja Han, nanti malam saja ya. Gak apa-apa, ayo cepet Don, aku mau ngomong sama kamu sekarang. Akhirnya Jihan dan Doni beranjak ke tempat duduk yang ada di samping toko itu. Don, Bapak sakitnya kambuh lagi, dan dia meminta permintaannya aku kabulin. Permintaan apa Han? Tanya Doni penasaran. Aku harus mau menikah dengan Rio. Terus kamu mau? Iya Don, aku minta maaf. Aku melakukan ini demi Bapak. Aku masih sangat cinta sama kamu. Tapi mau bagaimana? Ini permintaan Bapak. Sontak saat itu juga Doni langsung terdiam, lemas mendengar apa yang dikatakan oleh Jihan. Aku datang mau menyampaikan ini saja Don. Sekali lagi aku minta maaf Don. Bulan depan aku akan menikah. Aku pamit dulu ya Don. Bagi tersambar petir di siang bolong, hancur berkeping-keping hati Doni.
Singkat cerita, Doni yang tidak mau pujaan hatinya, yang sangat ia cintainya, itu menikah dengan orang lain. Dia akan mencari cara untuk mendapatkan Jihan. Akhir-akhir ini Doni sering melamun dan tidak fokus dalam bekerja. Bahkan tubuhnya sangat tidak terawat. Rambutnya acak-acakan, gondrong, dan tubuhnya semakin kurus karena tidak nafsu makan. Saat sedang menjaga toko, tiba-tiba saja, seperti biasa, Doni yang sedang melamun dikagetkan dengan Fajar. "Don, sudahlah, gak usah dipikirin, masih banyak wanita lain." "Jar, gimana ya caranya supaya Jihan bisa kembali lagi sama aku?" "Maksud kamu?" "Iya, aku mau Jihan seutuhnya menjadi milikku." "Oh ya Don, waktu itu ada teman aku yang minta diantar ke tempat orang pintar, dan dia menggunakan pelet untuk memikat wanita." "Orang pintar? Di mana, Jar? Bagi tahu dong alamatnya," kata Doni antusias. "Nanti aku anterin deh ke rumahnya orang pintar itu." "Beneran ya, Jar? Makasih ya, Jar. Kamu memang baik." Saat hari libur tiba, Doni dan Fajar pun segera berangkat ke tempat orang pintar itu. Mereka naik motor menuju ke rumah orang pintar itu. Berboncengan melewati jalanan yang berliku, yang kanan kirinya hutan. Saat sedang melewati jalanan berliku itu, tiba-tiba saja motor yang dikendarai mereka mogok. Duh, pakai mogok segala. "Tadi sebelum berangkat sudah dicek dulu belum motornya, Don?" "Sudah, Jar, tapi nggak tahu kenapa sejak kecelakaan itu ini motornya jadi trouble terus," kata Doni. Untungnya saat itu masih dalam keadaan siang hari, jadi mereka tidak terlalu takut lewat jalanan itu. Akhirnya motornya dituntun dan didorong oleh Fajar mencari bengkel. Beberapa saat kemudian mereka pun menemukan sebuah bengkel. Motornya langsung diperbaiki di bengkel tersebut. Perjalanan yang mereka tempuh menuju ke tempat orang pintar itu masih jauh. Masih beberapa jam lagi karena letak rumahnya berada di pelosok. Setelah motor sudah selesai diperbaiki, mereka melanjutkan kembali perjalanannya. Hingga akhirnya mereka pun sampai juga di tempat orang pintar tersebut. "Benar ini rumahnya, Jar?" tanya Doni memastikan. "Iya benar, aku masih ingat kok." "Ya udah, kita langsung ke sana saja." Motor Doni diparkir lebih dulu di depan halaman rumah Mbah Tarjo. "Permisi." Tak menunggu waktu lama, Mbah Tarjo pun keluar dan membukakan pintu. "Silakan masuk." Doni dan Fajar kemudian masuk ke dalam rumahnya Mbah Tarjo. Saat di dalam rumahnya, Doni langsung menceritakan niat kedatangannya ke sana. "Saya ingin pujaan hati saya kembali dengan saya, Mbah, dan bertekuk lutut kepada saya, serta orang tuanya juga ikut merestui hubungan saya." "Itu masalah gampang. Sebelumnya, kamu harus membayar mahar terlebih dahulu," kata Mbah Tarjo. Kemudian Doni pun mengambil amplop coklat yang berisi uang dan diberikan kepada Mbah Tarjo. "Ini Mbah, maharnya," kata Doni sembari memberikan uang itu. "Sebelum melakukan ritual, kamu harus melakukan tirakat puasa dan syarat yang harus kamu penuhi." "Apa syaratnya, Mbah?" "Syaratnya, kamu harus menyiapkan foto target dan nama serta nama kedua orang tua, serta tanggal lahirnya." "Itu sudah saya siapkan, Mbah, dari rumah." "Bagus kalau begitu." Saat itu juga Doni memberikan syarat tersebut kepada Mbah Tarjo. Doni tahu syarat itu dari Fajar. Dia tahu karena dulu saat mengantar temannya. Sebelum melakukan ritual, kamu harus melakukan puasa selama 3 hari 3 malam. Dan malam yang terakhir, melakukan pati geni. Tidak boleh makan, minum, tidur, dan harus berada di bawah langit, ucap Mbah Tarjo. Saat malam terakhir puasa, itu kamu harus siapkan ayam putih mulus. "Baik Mbah, nanti akan saya lakukan. Apa saya perlu pulang terlebih dahulu ke rumah?" "Tidak usah. Kamu menginap saja di sini." Sebelum melakukan puasa, terlebih dahulu Doni mandi keramas. Esok paginya ia mulai melakukan puasa.
Doni pun sudah melakukan puasa terakhir dan siang itu Doni diantar Fajar untuk mencari ayam putih mulus di daerah sekitar. Sementara Mbah Tarjo yang menyiapkan beberapa sesajen untuk melakukan ritual nanti malam. Mereka berdua naik motor mencari kesana kemari ayam putih mulus. Bahkan mereka juga mencari ke pasar-pasar. Namun sialnya, ayam yang dicari mereka itu kebanyakan sudah habis. Hingga akhirnya Doni menanyakan kepada warga sekitar sana. Saat itu Doni dan Fajar berhenti sejenak, kemudian mereka menemui warga sekitar. Maaf Pak, saya mau tanya, di sekitar sini yang jual ayam putih mulus di mana ya? Ayam putih mulus? Maaf Mas, saya kurang tahu, coba tanya sama yang lain saja. Kalau begitu terima kasih ya Pak. Gimana nih Jar, mau cari ayam putih kemana lagi? Ritualnya akan dilakukan nanti malam lagi. Udah jangan menyerah, kita jalan saja terus, siapa tahu nanti ada penjual ayam. Akhirnya mereka berdua melanjutkan kembali perjalanannya. Dan tidak disangka-sangka mereka menemukan penjual ayam putih mulus di samping jalan. Itu ada penjual ayam putih Don, ujar Fajar sembari menunjuk ke arah penjual ayam. Iya Jar, kita ke sana langsung, ayo. Mereka menghampiri penjual ayam putih itu dan langsung membeli dengan harga berapapun. Singkat cerita, malam harinya Mbah Tarjo sudah menyiapkan beberapa sesajen. Di antaranya sudah ada kembang setaman, kepenyan, jajan tradisional, juada pasar dan juga ayam putih yang didapat Doni. Sebelum melakukan ritual, Doni dimandikan terlebih dahulu dengan menggunakan air kembang 7 rupa oleh Mbah Tarjo. Doni terlihat hanya memakai celana dalam saja ketika akan dimandikan dengan air kembang 7 rupa. Perlahan-lahan dengan gayung Mbah Tarjo mengguyur air kembang 7 rupa sembari membacakan mantra. Setelah selesai dimandikan, kemudian Doni masuk ke dalam ruang ritual. Saat itu juga Mbah Tarjo langsung membakar kemenyan. Asap mulai mengepul di dalam ruangan itu. Foto yang sudah disiapkan oleh Doni kemudian Mbah Tarjo asapkan di atas kemenyan yang mengepul dan terus dibacakan mantra. Dengan mulutnya Mbah Tarjo berkomat kamit. Tiba-tiba saja hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan, membuat bulu kuduk merinding, berdiri semua. Doni dan Fajar ketakutan saat mendengar ada suara burung gagak di atas atap rumah. Kemudian sesekali foto target itu dioleskan dengan menggunakan minyak misik yang sudah disediakan oleh Mbah Tarjo. Sesaat kemudian Mbah Tarjo menghentikan ritualnya karena ritual sudah selesai. Nanti simpan foto ini di bawah bantal tidur kamu. Dan saat kamu akan tidur tengah malam, pastikan target sudah tidur, kemudian kamu bayangkan wajahnya, bentuk tubuhnya, kemudian bacalah mantra ini sebanyak 3 kali. Lalu tepuk bantal yang di bawahnya ada foto target. Tepuk sebanyak 7 kali. Ucap Mbah Tarjo sembari memberikan mantra kepada Doni. Baik Mbah, terima kasih kalau begitu. Kami pamit pulang dulu. Kemudian Doni dan Fajar pun pulang malam itu juga. Di perjalanan yang gelap, mereka melewati jalanan yang berliku dan kanan kirinya hutan yang rindang. Tiba-tiba saja di tengah perjalanan ada hembusan angin kencang yang disertai dengan suara anjing menggonggong. Entah di mana wujudnya, mereka juga mendengar ada suara burung gagak di atas langit, membuat suasana malam itu semakin mencekam. Hawa dingin dengan angin kencang merasuk ke dalam tubuh. Padahal mereka sudah menggunakan jaket tebal, namun jaket yang dikenakannya itu tidak dapat mengusir hawa dingin. Don, aku takut nih, merinding. Sama Jar, aku juga takut. Dingin banget lagi. Beberapa saat kemudian mereka mencium ada bau busuk, anyir, serta bau singkong bakar menyeruak ke dalam hidung, membuat bulu kuduk semakin berdiri, merinding. Saat itu juga sayup-sayup terdengar suara wanita yang bersenandung. Suara apa itu Don? Aku juga nggak tahu Jar. Udah, aku takut nih. Bisa-bisa nggak fokus aku nyetirnya. Suara itu berubah menjadi tawa wanita yang mengikik khas terdengar di telinga. Keduanya semakin gemetaran mendengar suara itu.
Tiba-tiba saja sekelebat bayangan putih terbang melintas di hadapan mereka. Sontak mereka terkejut melihat sosok kuntilanak dengan pakaian berwarna putih, lusuh, rambut acak-acakan, dan wajahnya yang hancur penuh dengan darah. Mereka berdua yang gemetaran merinding langsung berteriak, dan motor yang dikendarai oleh Doni oleng hingga jatuh. "Aduh, gimana sih Don? Yang fokus dong," ucap Fajar menyalahkan. "Gimana mau fokus, Jar? Orang lihat hantu di depan mata gitu," ucapnya dengan gugup. Kemudian mereka berdua segera bangkit kembali dan melanjutkan perjalanannya. Untungnya mereka tidak terjadi luka-luka karena saat itu Doni mengendarai motornya dengan pelan. Beberapa meter mereka berjalan, tiba-tiba mereka dikejutkan kembali dengan sosok pocong yang melayang, melintang, tidur di tengah jalan. Sontak Doni langsung mengerem motornya secara mendadak. "Kamu itu bisa naik motor nggak sih, Don? Pantesan aja kamu waktu itu kecelakaan," ucap Fajar. "Diem, Jar. Itu lihat di depan, ada sosok pocong." "Hah? Terus gimana, Don? Kita pulangnya, Don," ucap Fajar terbata-bata. "Aku juga takut." Setelah menunggu beberapa saat kemudian, sosok itu tiba-tiba saja menghilang dengan sendirinya. Wajah mereka sudah terlihat memucat semua. Bagaimana tidak? Tengah malam mereka ditampakkan dengan sosok-sosok menyeramkan. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanannya melawan rasa takutnya itu. Singkat cerita, hampir menuju subuh mereka akhirnya sampai juga di rumah. Sesamanya di rumah, dengan segera Doni meletakkan foto yang diberikan Mbah Tarjo di bawah bantal. Malam harinya, Doni langsung melakukan ritual dengan membacakan mantra pelet tepuk bantal. Malam itu, dia mencari waktu sekitar pukul 1 malam, di mana pasti Jihan sudah tertidur. Doni langsung mempersiapkan dirinya untuk tidur. Di atas bantal yang dibawanya sudah ada foto Jihan. Dia merapalkan mantra yang sudah diberikan oleh Mbah Tarjo sebanyak 3 kali. Kemudian setelah Doni membacakan mantra itu sebanyak 3 kali, perlahan-lahan dia menepuk bantal sebanyak 7 kali, sembari membayangkan wajahnya Jihan serta tubuhnya. Lalu bantal itu dipeluknya dengan erat serta lembut sembari membayangkan. Malam itu juga Jihan yang sedang tertidur, tiba-tiba saja dia bermimpi dengan Doni. Di dalam mimpinya Jihan melakukan hubungan seks dengan Doni. Jihan pun menikmati cumbuan dari Doni di dalam mimpi, sehingga membuat dia tertidur lebih nyenyak. Namun tiba-tiba saja dia melihat ada sosok yang menyeramkan datang di dalam mimpinya. Seketika Doni menghilang entah kemana, dan yang ada adalah sosok genderuwo dengan tatapan mata merah menyala dengan tubuh tinggi berbulu dan gigi taring yang panjang dan tajam. Sontak saat itu juga Jihan pun terperanjat bangun. Dia bangun dengan nafas yang tidak beraturan dan keringat yang membasahi tubuhnya. Keesokan harinya, sementara di sisi lain, Jihan sudah mempersiapkan perlengkapan untuk acara pernikahan yang akan digelarnya. Jihan bersama Rio pergi berdua untuk memilih baju pengantin dan mencetak undangan. Kedekatan mereka sudah semakin dekat karena sebentar lagi mereka akan melangsungkan pernikahan. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri kalau di dalam hati Jihan masih ada rasa cinta yang teramat kepada Doni. Dia masih terus memikirkan Doni di dalam otaknya. "Kita kemana dulu ini, Han?" tanya Rio. "Terserah kamu aja," jawab Jihan cuek. "Ya sudah, kita ke tempat fitting baju dulu ya." Jihan pun menjawab hanya dengan menganggukkan kepalanya saja kepada Rio. Jihan dan Rio akhirnya sampai juga di tempat fitting baju. Namun Jihan terlihat tidak bersemangat dan selalu kepikiran wajahnya Doni. Karena memang Jihan tidak menginginkan pernikahan itu terjadi dengan Rio. "Jihan, kamu mau gaun yang warna apa?" tanya Rio. Namun dia masih tetap saja melamun dengan tatapan yang kosong. Rio pun langsung menepuk pundak Jihan untuk menyadarkan dirinya dari lamunan. "Jihan, kamu kenapa melamun seperti itu?"
Tanya Rio mengagetkan. Sontak Jihan pun terperanjat dan tak sengaja dia mengatakan nama Doni. Iya Don, kenapa? Doni, aku Rio Jihan. Iya maaf Rio, aku gak fokus. Gimana? Sudah gak apa-apa, kita pulang saja ya. Kamu masih belum move on dari Doni, lebih baik kita batalkan saja, ucap Rio tiba-tiba. Seketika dalam hati Jihan merasa sangat senang sekali. Akhirnya mereka berdua pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Jihan, Rio mengatakan kepada kedua orang tua Jihan, "Maaf Pak, sepertinya saya tidak bisa untuk melanjutkan pernikahan ini. Kita batalkan saja." "Loh, kenapa tiba-tiba kamu mengatakan seperti itu Rio?" "Iya Pak, Jihan masih belum move on dengan masa lalunya. Jadi maaf, aku tidak bisa hidup dengan orang yang belum melupakan masa lalunya." "Apa benar begitu Jihan?" Akan tetapi saat itu Jihan terlihat sedang melamun dengan tatapan mata yang kosong sembari senyum-senyum sendiri seperti orang gila. Jihan, ucap Pak Anto. Namun Jihan masih tetap saja belum sadar juga dari lamunannya. Kemudian ibunya menyadarkan Jihan dengan menepuk pundaknya. "Ada apa Bu? Kamu kenapa melamun terus? Dari tadi ditanya, tidak jawab." "Bu, Pak, aku mau pergi dulu ya," timpal Jihan, yang kemudian dia beranjak pergi menggunakan motornya. Hari itu Jihan pergi menuju ke tempat kerjanya Doni. "Fajar, Doni di mana?" "Wah, bener-bener ampun nih pelet," gumam Fajar dalam hati. "Doninya sedang nganterin barang Han, tungguin aja bentar." "Iya Jar." Dia pun duduk di bangku yang ada di depan toko material itu sembari menunggu Doni. Jihan terlihat sudah tidak sabar menunggu kedatangan Doni. Dia benar-benar seperti orang gila yang duduk sendirian dengan senyum-senyum. Beberapa saat kemudian Doni pun datang. Doni yang melihat Jihan tengah duduk sendirian, dia langsung menghampiri. "Han, kamu sudah lama di sini?" "Lumayan Don, aku kangen sama kamu," ucapnya tiba-tiba. Doni pun hatinya merasa kembali bahagia seperti dulu lagi ketika mendengar apa yang dikatakan Jihan. "Aku juga kangen sekali sama kamu Han. Kamu jadi menikah dengan Rio?" tanya Doni memastikan. "Gak jadi Don, aku mau nikah sama kamu aja." "Ya sudah, nanti kita nikah ya. Tapi sederhana saja, tidak apa-apa kan?" "Tidak apa-apa Don, yang penting kita bisa bersama terus." Setelah gagal menikah, Doni dan Jihan akhirnya menjalin hubungan kembali. Akan tetapi Jihan menjadi sering melamun di kamarnya sembari membayangkan wajahnya Doni. Terkadang dia juga sering senyum-senyum, kadang nangis sendiri. Bahkan dia sering sakit pada kepalanya. Suatu ketika Jihan sedang berjalan menuju ke kamar mandi tengah malam. Akan tetapi tiba-tiba saja pandangannya menjadi kabur, kepalanya terasa pusing. Di dalam bayangan penglihatannya yang kabur, itu dia melihat ada sosok tinggi besar dengan bulu yang lebat serta mata merah menyala, gigi taring yang panjang dan tajam. Sontak saat itu juga Jihan teriak. Dengan teriakannya itu, kemudian dia pingsan. Dia tak sadarkan diri sampai pagi hari di depan pintu kamar mandi. Keesokan harinya, ibu Jihan yang sudah bangun akan menuju ke kamar mandi. Melihat Jihan di bawah lantai langsung terkejut. "Jihan, kamu kenapa?" "Pak, Bapak." Pak Anto yang tertidur mendengar teriakan istrinya langsung bangun dan bangkit menuju ke kamar mandi. "Pak, cepat, ini angkat Jihan. Gak tahu dia kok ada di sini." Dengan segera Jihan pun diangkat oleh Pak Anto dan istrinya masuk ke dalam kamar. Pagi itu Pak Anto dan istrinya mencoba membangunkan Jihan yang belum tersadarkan diri. Beberapa saat kemudian akhirnya Jihan pun tersadar. Dengan segera ibu Jihan membuatkan teh hangat untuk dia. "Ini diminum dulu Jihan." Perlahan-lahan dia meneguk segelas teh hangat tersebut supaya lebih tenang. "Kamu kenapa bisa pingsan di depan kamar mandi sih?" tanya Pak Anto. "Aku melihat ada sosok genderuwo Pak, yang menyeramkan. Baunya itu sangat busuk sekali Bu.
Singkat cerita, suatu hari Doni pun sudah percaya diri untuk pergi ke rumah Jihan menemui kedua orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Pak Anto yang membukakan pintu pertama kali. Kemudian dengan segera Doni menjabat tangan Pak Anto dan menanyakan keberadaan Jihan. Jihannya ada, Pak? Ada, silakan masuk. Dengan segera Doni pun langsung masuk ke dalam rumah, duduk di ruang tamu. Sementara Pak Anto memanggilkan Jihan yang ada di dalam kamar. Jihan, Jihan, itu ada Doni di luar. Beberapa saat kemudian Jihan pun beranjak bangkit untuk menemui Doni. Saat itu juga rasa pusing yang dirasa oleh Jihan seketika menghilang. Dia sangat bahagia bisa bertemu dengan Doni. Saat itu juga Pak Anto ikut duduk di ruang tamu. Gimana Don, kamu serius sama Jihan? Iya Pak, saya ingin segera menikah dengan Jihan. Entah kenapa tiba-tiba saja Pak Anto langsung merestui hubungannya dengan Jihan. Padahal dulu sangat tidak suka dengan Doni. Kalau kamu serius, nanti kamu bawa orang tua kamu ke sini. Baik Pak. Hari itu Doni mengajak Jihan pergi jalan-jalan. Dia pun menyanggupi ajakan dari Doni. Saat itu Jihan bonceng dengan Doni. Dia memeluk Doni sangat erat sekali, membuat semua orang memandangnya. Namun Jihan tidak menghiraukan orang lain. Dia merasa sangat berbunga-bunga hatinya. Siang itu mereka jalan-jalan sembari mampir ke warung mie ayam kesukaan Jihan. Sesekali mereka bercerita satu sama lain. Namun sikap Jihan sekarang menjadi aneh. Tidak bersemangat seperti dulu. Matanya terlihat sayu, dengan wajahnya yang kusam. Bahkan diajak bicara seperti orang yang linglung. Akan tetapi Doni tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Singkat cerita, setiap malam saat menjelang tidur Doni selalu melihat ada bayangan-bayangan hitam melintas di dalam kamarnya. Pernah waktu itu Doni ketika sedang bercermin, dia melihat sekelebat di belakang cermin kaca. Ada sosok yang menyeramkan berdiri di belakang dia. Sosok itu bertubuh tinggi besar dengan bulu hitam lebat, kedua matanya yang melotot serta gigi taring yang panjang. Namun saat Doni melihat ke arah belakang, sosok itu sudah tidak ada lagi. Tapi saat dia balik lagi melihat ke arah cermin, sosok itu terlihat seperti nyata ada di hadapannya. Seketika bulu kuduk Doni berdiri semua dengan tubuh yang gemetaran. Nafasnya terasa tidak beraturan. Dia ketakutan diteror sosok menyeramkan itu. Karena takut akhirnya dia langsung kembali berbaring ke kasur dan langsung menarik selimut menenggelamkan tubuhnya. Suatu ketika tengah malam Doni terbangun dari tidurnya. Kemudian dia ingin buang air kecil ke kamar mandi. Tiba-tiba saja ada dia berjalan di kamar mandi. Dia mencium bau busuk yang menyeruak masuk ke dalam hidung. Namun dia tidak terlalu menghiraukan akan hal itu. Dia melanjutkan untuk segera buang air kecil. Akan tetapi saat setelah selesai buang air kecil, tiba-tiba terdengar ada yang mengetuk pintu kamar mandi. Dengan segera Doni membuka pintunya dan keluar. Saat itu keluar di depan tidak ada siapa-siapa. Sontak bulu kuduk semakin merinding. Dia pun langsung menuju ke dalam kamarnya. Sesamanya di dalam kamar, bau yang tadi dia cium itu kembali terasa. Dia pun segera menenggelamkan tubuhnya dengan selimut. Di sisi lain, Jihan yang sedang tertidur, dia selalu bermimpi melakukan hubungan dengan Doni. Membuat dia ketika bangun tidur selalu terbayang-bayang dengan wajahnya Doni. Semenjak itu Jihan dikeluarkan dari perbankan karena kerjanya selalu melamun dan senyum-senyum sendiri, tidak fokus. Setiap harinya dia sering duduk sendirian, kadang di depan teras rumah, kadang di ruang tamu. Dia melamun dan senyum-senyum sendiri, membayangkan wajahnya Doni. Sudah beberapa hari ini Doni tidak datang menemui Jihan, hingga akhirnya Jihan yang sudah merasakan rindu yang teramat karena tidak bertemu dengan Doni. Dia segera bergegas menuju ke rumahnya Doni. Assalamualaikum, ucap Jihan sembari mengetuk pintu rumah Doni. Waalaikumsalam, jawab ibunya Doni.
Jihan, ayo masuk. Doninya di mana, Bu? Doninya kerja, Han. Kalau begitu makasih ya, Bu. Aku permisi dulu. Dengan segera Jihan berangkat menuju ke tempat kerja Doni. Sementaranya di toko ternyata Doni tidak ada di sana. Akhirnya Jihan pun kembali pulang. Namun dia menjadi seperti orang yang kurang kejiwaannya jika tidak bertemu dengan Doni. Singkat cerita, Doni pergi merantau dan sampai saat ini tidak pernah bertemu dengan Jihan. Doni juga tidak memberitahu kepada Jihan kalau dirinya akan pergi merantau. Dia pergi merantau karena merasa di rumah itu tidak tenang, selalu diganggu dengan makhluk lain. Apalagi di tempat kerjanya, itu penghasilannya yang didapat selama bekerja bertahun-tahun masih tetap itu saja. Jadi dia memutuskan untuk pergi merantau saja. Sementara Jihan di rumah, dia semakin kurus, tidak terawat, wajahnya kusam, serta sering melamun dan berbicara sendiri sambil senyum-senyum seperti orang gila. Suatu ketika ada salah satu teman Pak Anto yang datang ke rumah dan melihat Jihan tengah duduk melamun di depan teras rumah. "Assalamualaikum," ucap Pak Subhan. "Waalaikumsalam. Silahkan masuk, Pak. Gimana kabarnya? Sudah lama tidak pernah ketemu," kata Pak Anto. Pak Subhan ini teman Pak Anto sejak sekolah dulu. Dia merupakan anak pengurus pondok. Sehingga Pak Subhan ini tahu tentang hal klinik seperti itu. Dia juga bisa melihat sosok yang tak kasat mata. Pak Subhan masuk dan duduk di ruang tamu bersama dengan Pak Anto. "Itu anak sematawayang kamu, Tok, di depan?" tanya Pak Subhan. "Iya, Han. Kenapa memangnya?" tanya Pak Anto balik. "Aku lihat ada yang janggal dengan anakmu itu." "Maksud kamu gimana, Han?" tanya Pak Anto penasaran. "Tadi pas aku lihat, dia itu di tubuhnya ada sosok yang mengikuti. Itu yang membuat dia menjadi seperti sekarang ini," ucap Pak Subhan. "Dia ada yang mengguna-guna," kata Pak Subhan. "Astagfirullah, siapa yang melakukan itu, Han? Pantesan, akhir-akhir ini dia itu seperti orang gila." "Kamu bisa bantu aku kan, Han?" imbu Pak Anto. "Bisa, besok aku akan datang lagi ke sini. Siapkan jeruk purut dibikin wedang, serta siapkan air yang dicampur dengan daun sirih," ucap Pak Subhan. "Iya, Han, siap. Nanti aku bilang istriku untuk menyiapkan ini semua." Dan saat itu Pak Subhan langsung pamit untuk pulang. Pak Subhan ketika keluar rumah melihat di depan teras Jihan tengah senyum-senyum sendiri, hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Singkat cerita, Ibu Jihan pun menyiapkan semua barang-barang. Hari itu juga yang sudah diperintahkan oleh Pak Subhan. Sementara pagi, tiba-tiba saja demam tinggi tubuhnya menggigil, dan dia terus berteriak memanggil nama Doni. "Doni, Doni!" teriak Jihan. Ibu dan bapaknya sampai kebingungan melihat kondisi anaknya saat ini. "Gimana ini, Pak? Dia kok jadi seperti ini sekarang?" jawab Ibu Jihan. "Sabar, Bu, besok kan Pak Subhan akan datang lagi ke sini untuk menyembuhkan Jihan." Malam itu Jihan benar-benar tidak tidur karena bayang-bayang wajah Doni. Dia terus teriak-teriak memanggil nama Doni, sembari kadang senyum-senyum sendiri. Sementara Doni yang pergi merantau, itu dia masih saja tetap dihantui suara-suara aneh. Dan dia selalu mencium bau bangkai, membuat hidupnya itu tidak tenang karena diganggu sosok-sosok ini. Hingga hari di mana malam untuk menyembuhkan Jihan pun datang. Pak Subhan datang ke rumah saat malam hari. Kemudian beliau langsung masuk ke dalam kamar untuk memulai bacaan doa untuk Jihan. Saat itu Jihan terus berteriak, tubuhnya memberontak saat sedang dibacakan doa-doa oleh Pak Subhan. Tiba-tiba hembusan angin kencang masuk ke dalam kamar yang disertai dengan suara erangan dari Jihan. Jihan terus berteriak-teriak kepanasan saat dia bacakan doa-doa. Hingga beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja Jihan melotot menatap Pak Subhan dengan mulut yang dibuka lebar, menyeramkan. Tangan Jihan juga akan mencekik leher Pak Subhan. Namun untungnya tubuhnya saat itu dipegang oleh Pak Anto dan istrinya.
Pak Subhan terus membacakan ayat suci hingga akhirnya Jian terkulai lemas. Dan saat yang bersamaan, dari tubuh Jian mengeluarkan asap putih. Pertanda sosok yang ada di dalam tubuh Jian sudah keluar. Pak Subhan langsung membacakan wedang jeruk purut yang sudah disiapkan. Kemudian wedang jeruk purut itu diberikan kepada Jian. Ini minum wedang jeruknya. Dengan perlahan-lahan Jian meneguk wedang jeruk purut itu. Beberapa saat kemudian tiba-tiba saja Jian memuntahkan darah. Setelah itu dia langsung lemas, tak berdaya tubuhnya. Pak Subhan mengatakan apa yang sebenarnya sudah terjadi dengan Jihan. Jihan sudah terkena pelet tepuk bantal yang membuat dia susah tidur dan membuatnya menjadi gila seperti kemarin. Karena Jian tidak pernah bertemu dengan si pengirim itu. Jelas Pak Subhan, Pak Anto dan Ibu Jian akhirnya tahu siapa yang telah membuat Jian seperti itu. Pak Anto tahu kalau Doni pergi merantau dari tetangganya. Kurang ajar memang itu anak, gumam Pak Anto kesal. Sudah ikhlaskan, jangan ada dendam, ucap Pak Subhan. Besok air ini dicampur dengan tumbukan daun sirih. Itu gunakan untuk mandi Jihan. Baik Pak. Keesokan harinya, Doni yang akan berangkat bekerja di kota rantau, dia mengalami kecelakaan. Dia ditabrak truk sehingga membuat Doni meninggal dunia di tempat. Jenazah Doni pun dibawa pulang ke rumah kedua orang tuanya. Jian yang sudah sadar dan sembuh seperti semula lagi, dia sudah memaafkan Doni. Dia juga ikut datang ke prosesi pemakaman Doni, mengantar ke tempat peristirahatan yang terakhir. Setelah itu Jihan akhirnya dijodohkan kembali oleh Pak Anto dengan Rio. Kebetulan Rio juga sudah tahu kejadian itu, jadi dia mau dijodohkan kembali dengan Jihan. Apalagi Rio belum memiliki calon selama gagal menikah dengan Jihan. Jihan dan Rio sudah melupakan semua kejadian masa lalu yang terjadi, dan mereka sekarang sedang menata masa depan. Mereka menyiapkan semua perlengkapan untuk acara pernikahan seminggu lagi. Hingga akhirnya Jian dan Rio akan segera menikah. 1 minggu kemudian, Jian dan Rio melangsungkan pernikahan. Sampai pada akhirnya mereka sudah resmi menjadi sepasang suami istri. Meski begitu, Jian tidak membenci Doni, orang yang sempat disayanginya itu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan semoga dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Jangan sampai terjerumus dengan perbuatan yang sesat. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertebal iman kita. Semua yang dilakukan bersangkutan dengan jin pasti akan berakhir menderita. Itulah sepenggal cerita yang bisa saya bagikan. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.